Kami persilakan sambutan-sambutan disampaikan. Yang pertama nanti riwayat hidup terkasih Pendeta Dr. Martinus Tion STH disampaikan oleh keluarga. Yang kedua, Majelis Jemaat Kepemberitayan. Yang ketiga, mewakili Klasis Kalimantan Barat oleh Pendeta Antoni Benhurjuda MTH. Yang keempat, dari Sinode dipemberi oleh Pendeta Kristusan MTH. Yang kelima, pemerintah setempat. Untuk itu, dengan hormat dan persilakan nanti satu demi satu menyampaikan pada atas turunnya dalam pelaksanaan ini. Demikian dapat saya sampaikan. Untuk itu, riwayat hidup terkasih Pendeta Martinus Tion oleh keluarga saya persilakan. Atas ya kasar. Begitu aja. Pak ya. Selamat pagi. Terima kasih kepada pembawa acara yang memberikan kesempatan untuk kami boleh menyampaikan riwayat hidup dari almarhum. Namun sebelum itu saya perkenalkan diri agar semua sedikit pertanyaan tahu dan tidak bertanya-tanya siapa yang menyampaikan riwayat hidup itu dan apa hubungannya dengan keluarga. Nama saya Sudirso. Saya adik kandung dari istri almarhum. Nah, itu panitia tadi malam menghubungi saya, menghubungi kami keluarga, dan atas persetujuan keluarga, maka saya dipercayakan untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan riwayat hidup, riwayat pelayanan, dan bahkan hal-hal yang berkaitan dengan keseharian almarhum. Baik, mungkin demikian sekedar perkenalan saya. Almarhum Pendeta Dr. Martinus Tion STH, tempat tanggal lahirnya kalau tanggal 24 bulan 4 1952. Mempunyai seorang istri bernama Sumani dan anak ada 5 orang. Anak dari 5 bersaudara. Artinya almarhum ada 5 bersaudara dan almarhum adalah anak kelima dari 5 bersaudara, aku yang bungsu. Jumlah anak ini saya pilih-pilih ada 2 kategori. Yang pertama, anak kandung ada 2. Silakan bagi berdiri, anak kandung. Oke, terima kasih, silakan duduk. Lalu anak angkat ada 2. Yang satu tidak bersama-sama dengan kita hari ini karena berada di Jakarta. Lalu yang satu ada bersama-sama kita. Di sini kami persilakan bagian. Nah, ini anak angkat almarhum yang disahkan secara hukum. Jadi bukan hanya angkat secara angkat mulut saja. Silakan duduk bagian. Jadi disahkan secara hukum. Nah, artinya almarhum memiliki ada 4 anak. Jumlah cucu
ada 5 orang dari anak kandung, 6 orang dari anak angkat. Jadi jumlah cucu ada 11 orang. Menantu ada 4 orang. Selanjutnya kita melihat dari riwayat pendidikan. Beliau menyelesaikan tamat SD. Saya tidak mencatat tahunnya, tetapi tamat SD, SMP, dan setelah SMP masuk sekolah Alkitab Korea di Ansang tadi. Nah, kemudian setelah tamat Korea masuk dalam dunia pelayanan, di mana almarhum melayani yang pertama adalah di gereja PPIK, karena memang beliau ini atau almarhum ini berasal dari gereja PPIK. Lalu setelah pelayanan pada tahun 1982 mengikuti jenjang pendidikan ke I3 Bagaimana. Dan selanjutnya tahun 2005-2006 mengikuti pendidikan teologi di Jakarta di IKA, dan 2011-2012 mengikuti pendidikan di Ati Ajuna. Kemudian tahun 2016 mengikuti program doktor di Eklesia Pontianak dengan nilai yang sangat membanggakan, cum laude. Jadi dengan prestasi yang tinggi menjadi sebuah modal untuk almarhum masuk ke dalam dunia pelayanan, baik dunia pelayanan di bidang pendidikan maupun pelayanan di Pali. Jadi itu dari riwayat pendidikan beliau. Nah, kita melihat bagaimana beliau menerapkan hasil pendidikannya kepada masyarakat. Setelah tamat dari sekolah Alkitab Korea, sejak tahun 1974 sampai 76 pelayanan di GPPIK Kemian Tadi Jelimpo. Kemudian dari 76 sampai 77 masih pelayanan di GPPIK, yaitu di Batang Karang. Pada tahun 1978 ilmu dipindahkan ke Sosok. Selanjutnya dari 79 sampai 80 kembali ke kampung halaman di Cikalong, dan pada tahun 1980 sampai 81 pindah lagi di GPPIK Salian Sompa. Nah, itu perintah pelayanan atau tempat pelayanan yang dia layani di gereja PPIK. Kemudian pada tahun 1981 akhir bergabung dengan GPMI dengan mendapat tempat tugas yang baru, yaitu di Sekupai, Empau Sekupai, Kecamatan Kemayan, Kota Cimahi. Pada tahun 1983 kemudian dipindahkan ke Boro Pranggo, dan dari tahun 84 sampai 85 beliau mengikuti pendidikan lagi di Jawa seperti yang saya sudah katakan tadi, yaitu di 3 Batu Mana. Begitu. Tahun 1988 mulai berkarir di Pulau Kayan. Jadi saya ingat betul saat itu tahun 1988 lokasi yang kita tempati ini termasuk komplek asrama itu masih hutan kayu besar dengan danau yang dalam, di sana tempat mencari ikan. Saya tahu persis cerita ini karena memang saya mengikuti beliau ini sejak saya kecil, saya masih SD. Jadi semua karya beliau, semua perjuangan beliau, saya boleh katakan saya ini 80% mengerti. Oleh sebab itu keluarga meminta saya untuk menyampaikan
kata sambutan ini. Nah, setelah pindah di Tayan, kemudian tidak hanya berkarya di bidang pelayanan gereja jemaat, tetapi juga mengembangkan diri untuk bergabung dengan dunia pendidikan, sehingga membuka sebuah lembaga pendidikan yang diberi nama Yayasan Cahaya Harapan seperti yang kita saksikan hari ini. Nah, perjuangan ini adalah perjuangan pribadi yang sangat menguras tenaga beliau, menguras pikiran beliau, dan bahkan perjuangan-perjuangan ini pada saat itu memang terkadang membuat beliau sangat-sangat terlalu capek. Dengan dana yang minim, dengan dana yang saya tidak mengatakan tidak dibantu oleh orang lain, tetapi jika bisa dibuktikan dengan administrasi, iya. Bahwa perjuangan beliau untuk mendirikan yayasan pendidikan ini dengan modal dengkul. Dengan modal dengkul. Jadi kalau kita lihat situasi hari ini, mungkin sedikit tidak percaya. Tetapi itulah dia fakta. Itulah dia kenyataan. Sekali lagi saya katakan karena saya mengikuti. Sebab almarhum abang saya, ketika dia melakukan banyak hal, selalu berkomunikasi dengan saya. Artinya bukan minta pendapat kepada saya, tetapi menyampaikan apa yang dia mau buat. Visi misinya ke depan itu apa yang dia mau lakukan. Dan satu kata yang pernah saya ingat, Sudioso, saya menyampaikan visi misi saya ini bukan untuk saya, untuk anak saya saja, tetapi saya ingin memberkati Pulau Tayan ini menjadi orang yang mengenal Tuhan. Itu visi misi yang beliau ini sampaikan dan selalu berkomunikasi dengan saya. Jadi wajar saja kalau seperti hari ini kita melihat situasi yang seperti ini. Itu adalah hasil atau buah daripada semua perjuangan, buah daripada segala jerih payah yang dia lakukan, sehingga sangat memberkati banyak orang. Tadi Pujian mengatakan kita harus berkat, dan itu sudah dilakukan oleh almarhum. Almarhum menurut saya sudah menjadi berkat di Pulau Tayan ini. Dan tidak hanya di Pulau Tayan, ada banyak gereja masyarakat yang lain di luar Tayan yang merasa diberkati karena pelayanan beliau. Baik, sedang jemaat perkabungan yang kami muliakan. Di saat itu yang pertama dia menjalankan visi misinya di dalam dunia pendidikan, yaitu mendirikan SMP swasta di Cempedak. Saya kurang ingat berapa periode atau berapa kali ujian di sana, saya kurang ingat. Tetapi yang jelas bahwa dengan pertimbangan dan dengan alasan-alasan lain, sehingga dia memindahkan alamat SMP Cahaya Harapan dari Cempedak ke Pulau Tayan. Itu dipindahkan. Nah, SMK Cahaya Harapan ini didirikan pada tahun, kalau saya tidak keliru ya, Bapak Ibu Guru, kalau saya tidak keliru, maafkan kalau saya keliru, dimaafkan. Didirikan kurang lebih tahun 1995. Kalau saya salah mengkoreksi. Nah, kesimpulan yang saya dapat dari semua pelayanan beliau bukan hanya sebagai gembala jemaat gereja PPIK, tetapi bergerak juga di bidang organisasi sosial masyarakat. Karena kita bisa buktikan, beliau pernah menjadi ketua pimpinan Partai Golkar di Kecamatan Tayan Hilir.
pernah menjadi penasihat panitia pemekaran Kabupaten Tayan. Kabupaten Tayan. Nah, sebagai ketua Yayasan Cahaya Harapan, itu adalah sebuah visi misi yang dia sangat perjuangkan, yang mana tadi saya katakan dengan modal dengkul, dengan jerih payah, dengan capek lelah, dengan modal yang terkadang mungkin kalau saya beri istilah, minta maaf, mungkin sedikit memperhatikan rumah tangga sendiri, lebih banyak memperhatikan perjuangan-perjuangan untuk memberkati orang lain. Itulah sosok seorang pendeta Cion. Kemudian sebagai pengurus kasih GPMRI Kalimantan Barat, kurang ingat berapa periode, tetapi faktanya pasti ada di administrasi. Membuat atau menulis buku yang berjudul Mewujudkan Harapan. Mungkin ada yang sudah membaca buku almarhum yang setebal ini. Di sana judulnya Mewujudkan Harapan. Itu karangan beliau sendiri. Dan diterbitkan buku tersebut pada saat beliau di wisuda dokter di Pontianak. Kemudian banyak mendirikan gereja-gereja dan pos PI atau pemikiran di Kalimantan Barat, yang mana dalam hal ini tentunya semua para hamba Tuhan di GPMRI itu tahu. Dan saya tahu, tetapi saya hanya tahu bahwa beliau mendirikan ada banyak gereja-gereja di Kalimantan Barat. Tidak hanya di Kabupaten Sanggau, di kabupaten lain juga dilakukan. Selain itu, mensponsori anak-anak sekolah, baik dari sekolah teologi yang ada di Kalimantan Barat, bahkan teologi yang ada di luar Kalimantan Barat. Nah, pernah mendapat penghargaan KB Lestari tahun 1992 mewakili Kabupaten Sanggau di Istana Merdeka Jakarta. Nah, jadi hal ini adalah hal yang bisa kita lihat, bisa kita belajar, dan bisa kita tiru, sehingga akan membuat pelayanan gereja GPMRI itu akan menjadi hidup. Saya pikir kalau bisa 5 orang seperti ini dicetak di GPMRI, maka GPMRI itu akan lebih hidup lagi pelayanannya. Sekarang sudah mantap, tapi kalau itu ada 5 orang yang bisa berpikir seperti beliau ini, maka GPMRI ini akan lebih mantap, hidup lagi pelayanannya. Baik, Bapak-bapak sidang perkabungan yang kami muliakan, itulah sekedar untuk kita ketahui bahwa beliau datang ke Pulau Tayan ini sebetulnya hanya penduduknya yang asli Pulau Tayan, tetapi kelahirannya kalau dulu di Kabupaten Mempawah. Nah, jadi saya berharap semua kita yang ada di sini, tentunya kita akan mendoakan semua perjuangan-perjuangan ini supaya ada yang meneruskannya secara baik, secara bertanggung jawab, secara takut akan Tuhan. Karena saya yakin beliau berjuang itu hanya satu kata, takut akan Tuhan. Baik, demikian kata sambutan yang dapat kami sampaikan. Atas kurang lebihnya atau mungkin ada kata-kata saya yang tidak berkenan kepada sidang perkabungan sekalian, saya mohon dimaafkan. Atas nama keluarga besar kami Pendeta Martinus Cion, kami mengucapkan terima kasih untuk seluruh kehadiran sidang perkabungan hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Demikian riwayat singkat hidup Bapak Pendeta Martinus Sion sebagai pendeta senior kami ya. Ini lingkungan klasis kami, beliau sangat kami hormati, beliau kami sedangi, dan beliau selalu memberi pengarahan dan motivasi kepada kami rekan-rekan sepelayanan. Ini saatnya kami merasa benar-benar telah kehilangan seorang orang tua yang bisa mendidik kami dan mengarahkan kami. Kami sekarang tinggal sama satu orang tua, yaitu Bapak Pendeta Simanjuntak. Selain itu, pikir kita masih belum ada orang tua, tetapi kami yakin dan percaya lewat dedikasi beliau yang diberikan kepada kami semua, ilmu-ilmu yang diberikan kepada kami, agar kami tetap semangat untuk melayani dan kami juga menghormati beliau sebagai hamba Tuhan senior kami. Kepada seluruh sidang gabungan yang saya hormati, tentu kita semua merasa kehilangan sosok pendeta Martinus Sion ini. Beliau adalah hamba Tuhan yang bisa memberi dampak positif kepada kita semuanya. Saya juga begitu banyak orang yang belum kenal Tuhan, lewat beliau semua orang boleh kenal Tuhan. Visi beliau sangat jelas dalam hal kedisiplinan, ketegasan beliau sangat jelas. Itu sebabnya kami merasa benar-benar kehilangan seorang pendeta senior, seorang bapak kami, bahkan seorang guru yang selalu mendidik kami. Karena itu, sebagai keluarga, tabahkanlah hatimu dan kuatkanlah kiranya Allah senantiasa memberi kekuatan dan perlindungan berkeluarga. Terima kasih Tuhan memberkati. Kalimantan Barat 3 mewakili kasis dari Sinode diberi oleh pendeta Kristen. Silakan. Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan secara khusus untuk Ibu Martinus Sion dan anak-anak, menantu serta semua cucu keluarga yang pada saat ini sedang berduka cita. Kami ingin menyampaikan bahwa Sinode Gereja Pemberita Injil ini berkedudukan di Jakarta, dan sebenarnya sinode, khususnya ketua sinode kita ingin hadir memang memiliki protokol yang cukup ketat dan rumit, sehingga beliau menyampaikan permohonan maaf secara khusus kepada keluarga dan juga kepada keluarga besar BPMI Pelatih Kalimantan yang ada di Kalimantan Barat ini. Tidak ada yang dapat hadir dari Jakarta, dan mereka mempercayakan kepada saya untuk mewakili, yang kebetulan juga saya sebagai seorang guru sinode yang domisilinya kebetulan di Kalimantan Barat. Nah, pada saat ini Bapak Ibu saudara sekalian, saya tidak akan menyampaikan sambutan dari saya sendiri, karena dari sinode sudah mengirimkan video dari ketua sinode kita yang nanti kita akan dapat menyaksikannya. Videonya tidak terlalu lama, dan memang kita berharap, mohon maaf juga kepada keluarga kalau acara mungkin sulit untuk kita dapat melaksanakan seperti biasa dengan waktu yang terlalu panjang karena situasi yang ada sekarang ini. Oleh sebab itu kami mohon juga kepada Bapak Ibu yang hadir, kita semua tahu keadaan seperti ini, marilah kita menjaga diri kita masing-masing. Dari satu sisi kita harus hadir dalam ini, tapi dari sisi yang lain di sekitar kita ada hal-hal yang cukup membahayakan bagi kesehatan kita. Oleh sebab itu kami sangat berharap supaya kita dapat menjaga kesehatan kita. Dan sebelum kita menyaksikan video, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih
kepada pejabat-pejabat daerah kita, baik dari kabupaten maupun dari kecamatan Kayan Hilir ya, Kayan Hilir yang dapat hadir pada saat ini. Yang saya lihat ini ada anggota DPRD Kabupaten Sanggau, ada 2 orang, mungkin maaf kalau ada saya tidak lihat yang lain, tapi ada Pak Robi dan juga Pak Adam. Terima kasih juga dari untuk pimpinan daerah yang ada di Kecamatan Kayan Hilir. Kami sangat terima kasih untuk kehadirannya pada saat ini. Nah, mungkin saya tidak berpanjang kata, minta tolong untuk dapat diputarkan video sambutan dari Ketua Sinode kita. Silakan. Kepada keluarga almarhum Pendeta Dr. Martinus Sion, baik istri, anak-anak, menantu, dan cucu-cucu, beserta seluruh sidang perkampungan yang hadir, yang kami kasihi dan hormati. Melalui kesempatan ini, keluarga besar Gereja Pemerintah Injil ingin menyampaikan rasa sedih yang mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan, baik istri, anak-anak, menantu dan cucu-cucu, berkenaan dengan berpulangnya beliau ke rumah Bapa di surga. Berita ini memang mengejutkan. Kami merasa kehilangan, keluarga merasa kehilangan, gereja merasa kehilangan, rekan-rekan hamba merasa kehilangan, dan sekolah pun merasa kehilangan. Karena itu, selama 38 tahun kita bersama-sama berjuang di dalam misi Tuhan tanpa pamrih. Beliau seorang hamba Tuhan yang setia pada visi surga. Beliau seorang hamba Tuhan yang taat pada panggilannya. Beliau seorang hamba Tuhan yang tangguh di dalam panggilannya. Oleh sebab itu tidak heran ketika kita mendengar kepergian beliau, keluarga bersedih, gereja bersedih, sekolah bersedih, dan seluruh keluarga besar gereja Pemerintah bersedih, karena kita tidak akan bisa bertemu di dunia yang akan datang. Dan saat demikian kami pun merasa bersedih, karena tidak bisa hadir bersama-sama dalam ibadah perkampungan dan dalam pemakaman. Namun di dalam kesedihan ini kami mendapat penghiburan dan kelegaan, karena sejak tahun 1982 akhir dia bergabung dengan gereja Pemerintah Injil dengan setia melaksanakan misi Allah tanpa pamrih sampai akhir hayat beliau 9 Juni 2020 tidak pernah berpanjang. Beliau sudah mengakhiri pertandingan dengan baik. Beliau telah mencapai garis akhir. Beliau telah memelihara iman. Oleh sebab itu, kita bangga dan bersyukur. Karena beliau hamba Tuhan mempersembahkan hidupnya untuk menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi gereja, menjadi berkat bagi masyarakat, menjadi berkat bagi negara dan bangsa. Oleh sebab itu, well done, teman seperjuangan, hamba Tuhan yang setia, Pendeta Dr. Martinus Sion, sampai bertemu kembali di rumah Bapa surga yang kekal. Amin. Demikian dari Ketua Sinode Gereja Pemerintah Injil, Pak Pendeta Hadi Pahyanto. Dan untuk keluarga, biarlah keluarga terus diberikan kekuatan dan kesabaran, dan kita percaya Roh Kudus akan selalu memberikan penghiburan dan menolong semua keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat siang.
Karena bagaimanapun juga perjuangan beliau, pengorbanan beliau bukan berarti selesai hari ini. Tetapi maaf ngomong, sepanjang dunia ini ada, perjuangan mereka tetap kita perlukan. Untuk itu maka tidak ada salahnya, terutama kita yang selama ini bergabung dengan beliau, apakah bergabung di dalam gereja, bergabung dalam organisasi, bergabung di dunia pendidikan, mari kita duduk bersama. Karena khususnya masyarakat Kecamatan Tandiliri masih sangat mengharapkan ya uluran tangan, perhatian, serta pelayanan yang lain berkaitan dengan program beliau. Masalah gereja, beliau sudah banyak berbuat. Pendidikan, beliau juga sudah banyak berbuat. Untuk itu, ya dengan kepergian ini, pemerintah, bangsa, dan negara juga merasa kehilangan. Karena seperti beliau ini, perjuangannya, pengorbanannya sangat dicari yang punya semangat seperti ini. Ya, moga-moga terutama para gembala, pendeta-pendeta yang hadir, kita doakan semoga beliau ini suatu saat memperoleh berkat, memperoleh rahmat untuk melanjutkan perjuangan beliau. Sekali lagi kami atas nama pemerintah ya banyak mengucapkan terima kasih kepada beliau, keluarga maupun yayasan yang telah berbuat banyak. Semoga perjuangan, pengorbanan yang telah beliau lakukan selama ini bisa membantu, bisa mempermudah proses beliau untuk menghadapi Bapa di surga. Dan semoga juga ya hal-hal yang kurang berkenan juga bisa diampuni. Sekali lagi, mari kita bersatu padu semua masyarakat Kecamatan Tandiliri. Kita lanjutkan program beliau karena beliau tidak pernah berprogram untuk keluarga, tapi untuk masyarakat, khususnya orang Kecamatan Tandiliri. Semoga ya masyarakat tidak merasa kehilangan berkat adanya persatuan dan kesatuan di antara kita. Saya yakin percaya ini bisa kita wujud sepanjang kita punya visi dan misi yang sama. Mari kita wujudkan supaya masyarakat Tayan itu bisa kita urapi baik dari segi gereja, pendidikan, dan pembangunan yang lainnya. Minta maaf, mungkin ini bisa sampaikan karena juga ya kita sudah sama tahu kondisi seperti ini, ya kita tidak diperkenankan untuk terlalu lama-lama, tapi saya ingin percaya bukan berarti akan mengurangi maksud dan tujuannya. Terima kasih ya, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, amin.
Ini lagu kesukaan dalam dia terus mengajar, memberitahukan supaya anugerah Tuhan diberitahukan, disampaikan. Karena orang tua kita ini sampai saat ini itu karena anugerah dan kesucian Tuhan. Itulah yang dia bawa sampai sekarang ini. Yang pada akhirnya dalam lagu ini dia ajak cucunya, sampaikan lagu ini kepada semua orang. Puji Tuhan, berdoa kepada Tuhan yang terbaik kepada kita. Kita menyanyi dengan pujian ini. Saya kita semua waktu berdiri. Anugerah Tuhan sungguh besar, banyak Tuhan sungguh banyak indah Yesus melanggar begitu. Suci, suci dan kami Gloria, Gloria, malaikat Tuhan bernyanyi Gloria, Gloria, anugerah Tuhan besar. Kita nyanyikan betul. Raturan sungguh indah, hanya Tuhan sungguh mulia, saatnya indah. Yesus memandang diriku. Suci, suci, sucikan kami. Gloria, Gloria, malaikat Tuhan bernyanyi. Gloria, Gloria, anugerah Tuhan besar. Kita sampai di sini. Kita renungkan betapa besar kasih Tuhan melalui pujian ini. Inilah pujian kesukaannya, senangannya, kesukaan dan kesenangannya. Anugerah Tuhan sampaikan kepada semua orang. Karena anugerah Tuhan suci dan mulia. Kita nyanyikan lagi, Gloria, Gloria. Gloria, Gloria, malaikat Tuhan bernyanyi. Gloria, Gloria, anugerah Tuhan
Kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan yang kami kenal, puji dan muliakan, yaitu Tuhan di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang hidup dan yang maha kuasa, Tuhan yang sudah menciptakan langit bumi serta isinya, dan Tuhan juga yang menciptakan kami manusia, laki-laki dan perempuan, dan kami melihat sebuah kenyataan di mana manusia ada kelahiran dan manusia juga ada waktu meninggal atau mati. Maka oleh sebab itu pada saat siang hari ini kami melihat teman kami, ayah kami atau bapak kami, dan mertua kami, kakek kami, dan kerabat keluarga besar, dan juga hamba-hamba Tuhan yang ada di lingkungan gereja Pemerintahan Kalimantan Barat. Dan hari ini bersama-sama hadir di pemberi sayang, itu bersama-sama mengalami duka cita oleh karena beliau yang kami kasihi sudah berpulang ke haluan Allah Bapa di surga, di mana bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub, dan duduk bersama-sama di dalam kerajaan. Ya Tuhan, kami percaya sebagaimana janji-Mu, di mana ada orang yang sedang sungguh-sungguh mengambil kesempatan dan percaya kepada Yesus Kristus bahwa dia akan selamat dan akan diberi hidup yang kekal. Karena hidup yang kekal ini ada di surga. Hidup di dunia ini bersementara, terbatas. Maka oleh sebab itu kami melihat kenyataan Tuhan, saudara kami, teman kami, yaitu Bapak Pendeta Martin Sirel, sudah mengakhiri riwayat hidupnya di dunia ini. Sudah 68 tahun. Keuntungan kami berdua, Tuhan akan memelihara dia di surga. Demikian kami berdoa untuk istri, anak-anak, menantu, cucu, dan keluarga besar mereka dari manapun. Pada hari ini kami percaya Tuhan memberi penghiburan yang besar, yang dalam, sehingga dengan duka cita mereka diberi perharapan. Karena kami tahu bahwa nanti setiap orang pun akan pulang ke rumah Bapa. Disitulah akan terjadi besar antara kami dan keluarga besar. Terima kasih kami serahkan ibadah bersih untuk menghubungkan almarhum Tuhan menyertai mulai dari ibadah, perjalanan berangkat dari gereja sampai menuju tanah pemakaman. Kami percaya Tuhan akan memelihara kami, menyertai kami sehingga tiba di tempat pemakaman dan memakamkannya dengan sehat selamat, dan masing-masing kami bisa pulang ke tempat dengan sehat dan selamat. Terima kasih Tuhan yang berkasih pada resepsi ini dalam Yesus kami berdoa, bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan dulu. Kita akan masuk dalam bacaan. Yang tersungguh
pergabungan yang dikasih oleh Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepadamu di dalam orang yang selama ini bersama-sama dengan kami. Pada saat ini kau telah memanggil dia untuk kembali ke hadirat. Namun kami tahu kau tidak membiarkan kami berjalan seorang diri dalam kesedihan tanpa bimbingan dan pertolongan daripada Tuhan. Karena kau telah memberikan Roh yang kudus untuk menolong setiap anak-anak yang sedang berada dalam suasana penuh kesulitan kehidupan. Karena Engkau adalah Roh penghibur. Oleh sebab itu pada saat ini kami mohon penyertaan daripada-Mu, memberikan kekuatan, pertolongan kepada kami di saat-saat kami menghadapi kesulitan seperti ini. Kami berdoa menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan yang singkat ini Tuhan sendiri yang akan membawa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat sidang pergabungan serta keluarga yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan membaca ada dua bagian firman Tuhan, dua ayat firman Tuhan yang akan kita baca, dan saya akan mengajak kita untuk merenungkan bersama-sama secara singkat. Yang pertama, mari saya membacakan untuk kita dari Mazmur 68 ayat 6. Mazmur 68 ayat 6, firman Tuhan berkata demikian. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para jaga, itulah Allah di kediamannya yang kudus. Yang kedua, saya membaca dari Wahyu pasal 15, pasal 14 ayat yang ke-13. Wahyu pasal 14 ayat yang ke-13 demikian. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Allah, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya ingin menyampaikan kepada kita semua pada saat ini, bagi keluarga, ibu, dan anak-anak, cucu, menantu, bagi rekan-rekan hamba Tuhan yang melayani dalam pelayanan bersama dengan Gereja Pemberita Injil, dan juga kepada semua sahabat, teman, saudara-saudara yang hadir pada saat ini, dua hal dalam kaitan dengan apa yang telah beliau buat selama pelayanannya di dunia ini yang Tuhan percayakan, dan juga bagi kita. Dalam pujian ini keluarga menyanyi, langsung saja nanti. Amin.
silakan. Kami dari keluarga akan membawakan pujian untuk orang yang kami cintai. Ini bisa kami berdiri. Tuli Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersimpati dan mendukung doa kepada keluarga besar kami. Kami banyak mengucapkan terima kasih dan saya mewakili keluarga besar mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau dari Papa kami, orang tua kami melakukan kesalahan kepada Bapak Ibu Saudara. Kiranya Tuhan betul-betul memberkati Bapak Ibu. Dan untuk Bapak, selamat jalan. Tunggulah kami di sana, kita akan bertemu Bapak. Terima kasih Tuhan berkati. Kita akan masuk dalam prosesi keberangkatan. Ada hal yang harus saya sampaikan.